Shalom ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama dengan Komisi Perempuan Gloria, sore ini kita akan bersekutu bersama lewat ibadah online. Ibu-ibu, Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna. Rencananya, karyanya, bahkan mujizatnya yang senantiasa menyertai setiap langkah hidup kita. Itu semua menandakan bukti kebesaran Tuhan di hidup kita. Mari ibu bersama-sama kita akan angkat pujian bukti kebesaran.
kasih ya Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Waktu yang indah buat kami semua, kesehatan kami, semuanya Tuhan yang berikan kepada kami. Sore hari ini Tuhan, kami mohon kiranya Engkau yang akan hadir di tengah-tengah ibadah kami, supaya semua yang akan kami kerjakan, akan kami lakukan. Biarlah kami berlakukan dengan hati yang tulus, dengan hati yang rindu akan Tuhan. Pada sore hari ini kami bersekutu bersama. Terima kasih Tuhan, dalam Engkau memberkati jalannya ibadah kami pada sore hari ini, dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ibu-ibu, Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu tahu isi hati kita masing-masing. Untuk itu, segala persoalan yang kita hadapi janganlah dianggap sebuah beban yang berat. Tetapi, lihatlah Allah kita yang besar, yang mampu menyelesaikan setiap persoalan dan pergumulan hidup kita. Dan di balik persoalan yang kita hadapi, Tuhan selalu mempunyai rencana yang indah. Mari kita memuji pujian pribadi yang mengenal hati.
ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita bersyukur boleh memuji nama Tuhan. Dan sekarang kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama. Kepada Allah yang hidup, kami boleh bersyukur hari ini Tuhan. Kami boleh datang di hadapan Tuhan. Kami boleh membawa hati kami yang sungguh-sungguh rindu untuk memuji Tuhan. Dan kami belajar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Hari ini kami buka hati kami Tuhan, pikiran kami siap diajar oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, ditegur oleh Tuhan, dididik, diingatkan melalui kebenaran firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap belajar firman-Mu, berikan kami kerendahan hati untuk melakukan firman-Mu dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tema firman Tuhan hari ini adalah menang bersama Yesus. Kita akan bersama-sama menyimak firman Tuhan dari Lukas pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan bacakan bagi ibu-ibu sekalian, silakan boleh menyimak Alkitab masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu-batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata iblis itu memperlihatkan kepadanya, kepada Tuhan Yesus, semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa ini serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku," katanya, "wow, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya ini akan menjadi milikmu," kata si iblis. Coba dengar. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian iblis itu membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawab kepadanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudaraku, berbahagialah setiap kita yang tekun membaca firman Tuhan, kemudian kita menyelidikinya, kita mempelajarinya. Terlebih bagi setiap kita yang memahami dan menghidupi firman yang kita baca itu di dalam keseharian kita. Saudaraku kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar dari pengalaman Tuhan Yesus ketika Allah itu mengizinkan iblis mencobanya. Ya, garis bawahi, Allah mengizinkan pencobaan itu datang. Saudara, Tuhan Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Dari bacaan yang kita baca tadi, kita tahu di sana. Ya, di padang gurun itu Tuhan Yesus berpuasa dan di tempat itulah kemudian Tuhan dicobai. Saudara, mengapa Allah itu mengizinkan iblis mencobai Tuhan Yesus? Kenapa? Mengapa hal itu terjadi, saudara? Tujuannya adalah untuk memperlihatkan bahwa Tuhan Yesus itu layak. Tuhan Yesus layak disebut sebagai anak Allah yang terkasih, anak Allah yang berkenan kepada Allah, kepada Bapa.
Lukas 3 ayat yang ke-22. Saudara, mari kita perhatikan detail peristiwa dari perikop yang kita baca tadi, dan kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara Tuhan menghadapi setiap cobaan yang datang, dan kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Cobaan pertama, saudara, ayat 3 dan ayat yang keempat, dicobai supaya apa? Mengandalkan kekuatan diri sendiri. Perhatikan. Lalu berkatalah iblis kepadanya, kepada Tuhan Yesus, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Bisa nggak? Oh, bisa sekali, saudara. Jawab Yesus kepadanya, perhatikan ini. Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Perhatikan, ada tertulis. Saudara, setelah berpuasa 40 hari, tentunya tidak ada yang lebih menarik daripada apa? Makanan dan minuman. Iya, tentu lapar dan haus. Dan saudara, kita pasti dapat memaklumi kalau saat itu Tuhan Yesus mengubah batu itu menjadi roti. Bisa, sanggup, boleh. Bisa sih, boleh sih. Kenapa sih? Karena lapar. Lo kita lapar, kita butuh makan. Tapi saudara, perhatikan bagaimana respon Tuhan, bagaimana perkataan Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus menyikapi cobaan ini. Perhatikan. Iblis itu ngomong, jika engkau anak Allah. Lihat. Tentunya bisa. Oh, bisa. Engkau anak Allah, Tuhan Yesus berkuasa, bisa. Bisa. Nah, saudara, sesungguhnya apa yang dikatakan iblis itu sebuah godaan, cobaan. Untuk apa? Agar Tuhan Yesus bertindak demi dirinya sendiri. Oh, aku anak Allah, aku berkuasa, aku punya kuasa, aku bisa melakukan itu. Tidak mendengar kata Bapa, tapi mendengar kata iblis. Menunjukkan kuasa diri, lepas dari ketergantungan dengan Bapanya. Saudara kasih, dalam Tuhan dicobai, digoda untuk apa? Mengandalkan kekuatan diri sendiri, bukan mengandalkan Bapanya, bukan mengandalkan Tuhan. Saudara, ketika kita mengandalkan diri sendiri, merupakan satu bentuk tiadanya iman di dalam kehidupan kita. Tidak percaya kepada kuasa Tuhan, tetapi mengandalkan kuasa diri sendiri, kepandaian diri sendiri, kemampuan, kehebatan diri yang tentunya terbatas. Karena segala apa yang ada di dalam kehidupan kita itu berasal dari siapa? Berasal dari Tuhan. Tuhan itu, Allah itu yang memberikannya kepada kita, menganugerahkannya kepada kita yang tidak mampu ini. Saudara, maka Tuhan Yesus kemudian untuk menjawab apa yang dikatakan oleh iblis itu, dia mengutip Ulangan 8 ayat 3 dan mengatakan demikian. Manusia hidup bukan dari roti saja, kata firman Tuhan itu. Manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi menghidupi, mengandalkan, mengerjakan apa yang menjadi kehendak Bapa. Saudara kasih, dalam Tuhan, hal ini mengajarkan apa kepada setiap kita? Bahwa manusia hidup itu bukan karena kuasa diri. Kita bisa hidup hingga saat ini karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kebaikan Allah kita yang memelihara kehidupan setiap kita, memenuhi kebutuhan kita, manusia. Karena itu saudara, maka kita itu hidup harusnya bergantung kepada Tuhan, kepada Allah kita itu. Meski di depan kita belum tahu apa yang akan terjadi, meski di depan terasa tidak menjanjikan, tetapi kita percaya bahwa Allah berkuasa atas kehidupan kita dan kita mengandalkan Dia. Bukan mengandalkan iblis, bukan mengandalkan diri sendiri. Seperti yang dikatakan iblis tadi, kok anak Allah kok bisa? Oh, kok Yuyun bisa? Oh bisa, oh iya aku bisa. Tetapi kuasa, kekuatan kita terbatas. Semua ada di dalam tangan Tuhan. Karena itu maka apa? Kita harus mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri sendiri atau kuasa apapun. Saudara, yang kedua, cobaan kedua kita baca ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Yesus dibawa ke suatu tempat yang tinggi. Perhatikan ayat 6. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, kata si iblis itu, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Wow, sombong sekali dia. Ayat 7, jadi jikalau engkau, nah ini syaratnya, perhatikan.
akan menerima itu syaratnya, perhatikan ayat 7. Jadi jikalau engkau menyembah aku, disuruh menyembah iblis, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Itu syaratnya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulislah. Lihat, menjawab dengan firman Tuhan lagi. Itu menunjukkan bahwa Tuhan mengandalkan Bapaknya. Percaya kepada Bapaknya. Engkau harus menyembah Tuhan. Lihat, bukan menyembah dirimu, tetapi menyembah kepada Tuhan. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Perhatikan ini. Saudara, pencobaan kedua merupakan tawaran untuk apa? Menggapai kuasa. Tapi tawaran itu tidak gratis. Itu juga syaratnya. Kenapa? Karena iblis menuntut imbalan agar apa? Tuhan Yesus menyembah Dia. Padahal jelas sekali iblis tidak layak disembah dan tidak punya kuasa sedemikian besar untuk ditawarkan kepada Yesus. Bohong kan? Bapa segala dusta kan dia? Ayat 6, kata iblis kepada segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Benerankah? Sebab semuanya itu diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Saudara, maka dengan mengutip Ulangan ke-6 ayat ke-13, Yesus menegaskan bahwa hanya Allah saja yang patut disembah, bukan dirimu hai iblis, bukan kuasamu hai iblis. Tetapi kita harus menyembah, berbakti, mengandalkan Allah, mengandalkan Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, ke depan hati-hati dengan tawaran akan kuasa, jabatan, harta, kejayaan, kekayaan, tetapi ditukar dengan iman kita. Kamu harus menyembah yang lainnya, kamu harus menyembah, percaya kepada yang lainnya ini. Jangan percaya kepada Yesus, tinggalkan Dia. Saudara kasih dalam Tuhan, tawaran apapun, ingat, kalau kita harus meninggalkan Tuhan, tinggalkan itu. Jangan terima itu. Karena kita hidup karena apa? Karena anugerah daripada Tuhan Yesus. Cobaan yang ketiga, saudara, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Yesus dibawa ke Yerusalem dan menempatkan Dia di gubungan bait Allah. Perhatikan ini, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Kemudian iblis itu membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di gubungan bait Allah, lalu berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah. Lihat ini, dia katakan demikian lagi, jika engkau anak Allah. Iblis itu tahu nggak sih kalau Yesus adalah anak Allah, Allah yang berkuasa itu? Oh, tahu. Tetapi dia menggoda, dia mencobai. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah. Wah, coba lihat ini. Jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Wah, menantang Yesus, ditantang Tuhan Yesus. Saudara, berarti iblis tahu Allah berkuasa atas segala sesuatu. Dia tidak akan mengalami hal yang buruk, akan ditatang oleh malaikatnya, dilindungi oleh malaikatnya. Saudara, ayat 11, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Loh, sudah tahu begitu, kenapa dia katakan itu kepada Tuhan Yesus? Kalau orang Jawa katakan apa? Jarak itu. Menggodai, mencobai, jarak itu. Saudara, Yesus menjawab kepadanya, ada firman. Nah, sekali lagi lihat. Godaan, tawaran, tantangan, cobaan itu dijawab dengan apa? Firman Tuhan. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Lihat, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ayat 13, sesudah iblis mengakhiri pencobaan itu, semua itu ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudara kasih dalam Tuhan, pencobaan ketiga merupakan godaan untuk apa? Menguji perlindungan Allah. Ketika kita kalah dalam menghadapi godaan itu, berarti kita meragukan kesetiaan Allah kita. Meragukan kesetiaan Tuhan di dalam memelihara kehidupan setiap kita. Saudara, tentu saja Yesus tidak akan memaksa Allah untuk melakukan mukjizat. Yesus mengutip Ulangan 6 ayat yang ke-16 untuk menjawab perkataan iblis itu. Ada firman, jangan, katakan, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Iblis mencobai Tuhan, mencobai Allah kita. Saudara kasih dalam Tuhan, jangan kita juga melakukan hal yang sama, mencobai Tuhan. Saudara, bagaimana pendapat saudara jika ada orang yang berkata demikian kepada kita, di depan kita?
Alah, ngapain ke dokter? Ngapain minum obat banyak-banyak? Kita kan anak Tuhan. Kita kan anak Allah. Kita anak raja yang hebat, penguasa alam semesta ini. Bapa kita adalah raja semesta. Pasti akan tolong kita. Pasti akan sembuhkan setiap kita. Gak usahlah ke dokter. Oke, betul. Kita adalah anak Allah. Bapa kita adalah raja semesta. Namun saudara, ada banyak jalan yang juga Tuhan siapkan. Tuhan mampu kerjakan, lakukan untuk menyatakan kuasanya. Tidak harus sering sembuh. Mukjizat spektakuler. Saudara, Tuhan mampu menyembuhkan kita. Memberikan pemulihan kepada kita. Ada beberapa hal, berbagai cara Tuhan siapkan. Ada orang medis, ada dokter hadirkan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan mau memakai mereka, apakah kemudian kita bilang, oh enggak, aku tunggu mujizat Tuhan yang spektakuler. Loh, Tuhan sudah sediakan. Saudara kasih dalam Tuhan, jangan kita membatasi kuasa Tuhan hanya pada tampilan mujizat yang spektakuler. Wah, jatuhkan, pasti kau akan ditantang oleh malaikat-malaikat. Nggak usah ke dokter, kau akan sembuh dalam nama Yesus. Kalau Tuhan memakai dokter, apakah kita berkata, enggak Tuhan, aku tidak mau. Berarti kita menutup rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara kasih dalam Tuhan, kita bisa hidup, kita bisa tidur, kita bisa makan, sesederhana apapun itu bentuknya. Itu adalah anugerah, itu adalah mujizat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Sembuh dengan pengobatan dokter itu pun mujizat. Kenapa? Karena Tuhan memakai dokter itu untuk kita. Saudara kasih dalam Tuhan, jangan pernah kita mencobai Tuhan. Tuhan Yesus sudah menegaskan itu. Ayat 13 mencatat bahwa iblis berhenti mencobai Tuhan Yesus dan pergi. Tapi dia tidak menyerah, menunggu waktu yang tepat. Ya saudara, kalau kita baca pasal selanjutnya, iblis memakai banyak cara untuk menjatuhkan Yesus, memakai orang lain seperti ahli Taurat, dan akhirnya muridnya sendiri, Yudas. Saudara, tetapi Tuhan Yesus adalah Allah yang sungguh luar biasa. Allah yang sungguh taat kepada Bapanya, mengandalkan Bapanya. Bahkan ketika dia mengerjakan karya agung keselamatan bagi setiap kita. Saudara, bisa enggak? Stop, aku tidak menyelamatkan manusia yang berdosa ini. Dia yang berdosa, dia melakukan kejahatan di hadapan Tuhan, di hadapan Allah, tetapi aku yang menanggung dosanya. Saudara, Tuhan bisa berkata demikian. Dia tidak lahir ke dunia. Ngapain dia yang berdosa, aku harus menanggung. Lahir ke dunia kemudian mati di kayu salib. Saudara, ingat kata Tuhan Yesus, jikalau cawan ini lalu daripadaku. Tetapi apa yang dikatakan selanjutnya? Dialah kehendakmu. Kehendak Tuhanlah yang terjadi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah ketaatan Tuhan Yesus. Ketaatan Yesus kepada Bapanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau Allah mengizinkan Tuhan Yesus dicobai, maka Allah juga dapat mengizinkan pencobaan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi kita belajar kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Kita perlu belajar untuk taat kepada Bapa, taat kepada kehendak Tuhan. Kunci kemenangan Tuhan Yesus di dalam menghadapi segala pencobaan itu adalah dia mengikuti pimpinan Allah, pimpinan Bapanya, kemanapun Bapanya mengarahkan dia. Saudara, ini pengalaman yang penting, pelajaran yang penting untuk kita pegang ketika kita menghadapi saat-saat kritis dalam perjalanan iman kita. Saudara, jangan tinggalkan Tuhan. Pegang firman Tuhan, percaya penuh kepadanya apapun situasi yang kita alami. Saudara, Tuhan Yesus lahir ke dunia. Kita sebentar juga akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang sungguh mengasihi kita. Ada begitu banyak kesulitan yang dihadapi di dalam mengerjakan rancangan Bapa itu. Ada cobaan, ada godaan untuk tidak mengandalkan Bapanya, tidak memenuhi rancangan itu. Tetapi dia taat kepada kehendak Bapa. Sehingga apa? Saat ini kita bisa merasakan anugerah itu. Kita terima anugerah keselamatan itu di dalam Yesus Kristus. Percaya kepada dia, dia menjadi raja kita. Dia berkuasa atas kehidupan kita dan kita selalu ada di dalam pemeliharaannya.
Karena itu saudara, mulai saat ini belajarlah untuk tetap mengandalkan Tuhan. Kemenangan ada di dalam tangan kita. Kenapa? Karena itu anugerah daripada Tuhan. Andalkan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita, apapun yang terjadi. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu, keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk pengajaran-pelajaran yang Kau berikan kepada kami. Engkau menang atas cobaan, atas godaan itu. Karena Engkau percaya kepada Bapa, Kau taat kepada firman Tuhan. Kami juga mau belajar Tuhan untuk taat kepada firman Tuhan ketika kami menghadapi segala macam tantangan, cobaan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau tetap mengingatkan kami, menguatkan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan kita itu Tuhan yang agung dan penuh kuasa. Kuasanya menjadi jaminan yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan dalam situasi apapun, serta layak untuk dipuji selamanya. Kuasanya yang ajaib sanggup memulihkan setiap kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan ujian dalam Yesus.
kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih untuk pemeliharaanmu hari demi hari yang kami rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau Raja Semesta, Engkau turun ke dunia, lahir menjadi sama seperti kami manusia, untuk melaksanakan, mengerjakan karya agung keselamatan bagi kami orang berdosa. Terima kasih untuk setiap pengajaran, pelajaran yang Kau berikan melalui firman-Mu, pengalaman kehidupan-Mu, bagaimana Engkau menghadapi pencobaan yang hadir dalam kehidupan-Mu. Dan itu menjadi pelajaran bagi kami untuk kami mengandalkan Tuhan untuk setiap kesulitan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami menyerahkan kehidupan para ibu-ibu dimanapun mereka berada, dengan segala macam pergumulan, tantangan kehidupan mereka. Ada masalah keluarga, urusan suami istri, urusan dengan anak, dengan pekerjaan, setiap kesulitan yang ada. Tuhan Yesus bilang Kau buka jalan, memberikan jalan keluar untuk setiap penderitaan, tantangan kehidupan. Kau akan memberikan penghiburan, kekuatan untuk menghadapinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Setiap harapan kami Kau akan jawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Sakit penyakit yang kami alami, keluarga kami alami, sahabat-sahabat kami yang alami, mulai saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau akan berikan kesembuhan, pemulihan yang sempurna. Terima kasih Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami rindu Kau berikan pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang baru yang sungguh-sungguh bekerja untuk membawa kebaikan bagi bangsa kami. Ada damai sejahtera di tengah-tengah bangsa kami, damai sejahtera di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan dimanapun berada, kami rindu iman percaya mereka semakin bertumbuh di hadapan Tuhan, dan Kau dapati kami setia sampai akhir kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami, kerinduan hati kami yang tidak terucap hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kau akan menjawabnya sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ibu-ibu, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat daripada Tuhan. Kasih sukacita, damai sejahtera, pemeliharaan yang sempurna, pemberdayaan daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita semua mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Ibadah telah selesai. Sampai jumpa di ibadah kita selanjutnya.